Selamat siang pemirsa, 19 April 2017, waktunya bagi warga Jakarta memilih di antara dua pilihan, Ahok Jarot atau Anies Sandi untuk menjadi pemimpin selama 5 tahun ke depan. Kampanye putaran kedua sudah dimulai, suhu politik ibu kota pun semakin memanas. Jakarta sebagai barometer politik nasional harus paling terdepan dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, alih-alih memperbesar potensi kecurangan. Bersama saya Kutsia Firdausi, Anda menyaksikan Speak After Lunch, Waspada Curang Putaran 2. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret ini, puluhan polisi wanita dari Polres Karanganyar, Jawa Tengah membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Gabahan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kami juga hadirkan informasi lain dalam kilas siang berikut ini. Hari Air Sedunia diperingati polisi wanita Polres Karanganyar, Jawa Tengah dengan melakukan susur Sungai Gabahan sepanjang 2 km. Tak cukup menyusuri sungai, para polisi wanita ini juga membersihkan sampah yang menghalangi serta mengotori sepanjang aliran sungai. Sampah-sampah seperti sampah pakaian, sampah plastik hingga limbah rumah tangga dipungut karena biasa menghalangi aliran sungai. Aksi dari kepolisian ini sempat menarik perhatian warga yang sedang melewati lokasi. Kegiatan bersih Sungai Gabahan selain bertujuan menyingkirkan endapannya juga memotivasi masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi. Hingga Rabu pagi, ratusan jiwa korban banjir mulai dari anak balita hingga lansia masih bertahan di posko pengungsian di Aula Kelurahan Balai Indah dan Itanas Balai Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga terpaksa harus bertahan di pengungsian lantaran rumah mereka belum dapat ditempati. Sementara itu, ruas jalan di wilayah tersebut sudah dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Data terakhir dari BPBD Kabupaten Bandung, sekitar 580 jiwa korban banjir masih mengungsi. Demi menjaga keselamatan warga desa Sungai Tutung, Kerinci, Jambi pasca bentrok dengan warga desa Tamie dan menghindari bentrok susulan, sejumlah mobil brimob pengangkut warga peladang kembali ke kampung halaman mereka. Kondisi desa Tamai saat ini sudah kondusif. Kedatangan Gubernur Jambi Zumi Zola dan beberapa pejabat lainnya ke lokasi bentrok ikut melakukan mediasi dengan sejumlah tokoh adat. Dalam kejadian Senin 21 Maret 2017 dikabarkan 4 orang mengalami luka akibat senjata tajam, 79 kendaraan roda 2 dibakar, dan 3 rumah dirusak. Warga di Denpasar, Bali dikejutkan dengan gempa yang mengguncang rumah mereka. Gempa dirasakan warga kota Denpasar cukup keras hingga membuat warga ketakutan dan berusaha menuju ke tempat terbuka. Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter terletak di Samudra Hindia 23 km tenggara kota Denpasar dengan kedalaman 125 km. Gempa yang dirasakan keras ini membuat sejumlah orang tua siswa khawatir dan mendatangi sekolah untuk memeriksa keselamatan putra-putri mereka. Hingga kini petugas BPBD Provinsi Bali masih melakukan pendataan mengenai laporan kerusakan atau kemungkinan ada korban jiwa terkait gempa ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, gegap gempita putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sudah semakin terasa. Warga Jakarta dihadapkan dua pilihan, Anies Sandi atau Ahok Jarot. Sebagai barometer politik nasional, penyelenggaraan Pilkada di Jakarta mutlak harus berlangsung secara bersih, jujur, dan adil sebagai pembelajaran politik praktis bagi masyarakat maupun partai politik. Hingga celah kecurangan harus ditutup serapat mungkin. Ibu kota Jakarta adalah barometer politik Nusantara. Tidak heran jika gelaran Pilkada di Jakarta menjadi magnet masyarakat Indonesia. Meski Pilkada serentak Februari lalu berlangsung di 101 provinsi dan kabupaten kota. Pertarungan memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta antara Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi perhatian warga seluruh Indonesia. Adu strategi, visi dan misi dilakukan oleh kedua pasangan calon.
Namun aroma kecurangan jelang putaran kedua semakin santer tercium. Adanya ratusan ribu KTP palsu, warga yang pindah TPS, dan daftar pemilih tambahan pada putaran kedua yang tidak diwajibkan menggunakan kartu keluarga atau KK merupakan beberapa hal dari banyaknya indikasi kecurangan. Celah kecurangan semakin diperlebar dengan kebijakan baru penyelenggara pemilu dengan memperbolehkan pemilih tambahan tanpa harus membawa kartu keluarga. Cukup menunjukkan IKTP atau surat keterangan alias suket. Padahal berdasarkan data jumlah surat suara yang dikeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap. Hal ini menyebabkan celah kecurangan semakin terbuka lebar jika ada penyalahgunaan surat suara. Dengan kampanye putaran kedua yang telah berjalan, ruang gerak kecurangan harus segera ditutup. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPU DKI Jakarta dan Bawaslu yang harus bekerja ekstra keras untuk menutup celah kecurangan dan meyakinkan warga Pilkada DKI Jakarta berjalan aman, adil, dan transparan. Masyarakat juga diharapkan aktif dalam memantau dan mengawasi Pilkada putaran kedua pada 19 April nanti, agar tidak ada kecurangan hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat Jakarta tentunya sudah lebih cerdas dan selektif dalam politik praktis, salah satunya dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu mutlak dilakukan agar tidak terjadi saling sandera kepentingan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Waspada curang putaran 2, itulah tema dialog kita pada siang hari ini, dan sudah hadir ada satu narasumber di studio Speak Up Lounge pada siang hari ini. Saya perkenalkan, ada Komisioner KPU DKI Jakarta, Ibu Betty Idrus. Selamat siang, Bu Betty. Iya, Mbak. Apa kabar? Baik. Ibu Betty, kemarin KPU DKI Jakarta sudah melakukan pleno rekapitulasi untuk daftar pemilih sementara. Berapa jumlahnya kenaikannya dibandingkan putaran pertama? Iya, penetapan DPS itu sudah dilakukan di tingkatan kabupaten kota 2 hari sebelum kami menetapkan rekapitulasinya. Jadi kami bukan proses penetapan dari awal, tapi merekap hasil penetapan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU kabupaten kota. Jadi dari DPT putaran pertama kita punya angka 7.108.589 orang. Untuk putaran kedua kenaikannya sekitar 150 ribuan orang untuk mereka yang kemarin tak terdaftar, lalu penyesuaian dengan alih status atau yang 17 tahun ke atas ketika tanggal 19 April 2017, baru 17 tahun maksud saya, lalu kemudian angka-angka mereka yang sudah meninggal dunia, angkanya setelah dikoreksi menjadi 7.264.749 daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih sementara ini adalah kami umumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. 150 orang tambahan daftar pemilih sementara itu semuanya akan mendapatkan formulir C6? 150 ribuan. 150 ribu itu akan mendapatkan semua formulir C6? C6 itu adalah surat pemberitahuan yang kami berikan kepada publik yang sudah terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Jadi proses menuju DPT masih nanti, Mbak, setelah kita mengkoreksi daftar pemilih sementara yang sudah kami umumkan per hari ini sampai dengan tanggal 28 Maret. Bu Betty, sekarang yang jadi perbincangan di publik adalah terkait dengan daftar pemilih tambahan jika nantinya ada gitu pada 19 April mendatang. Ini KPU DKI Jakarta secara mengejutkan mengatakan bahwa tidak perlu membawa KK untuk validasi. Ini apa sebenarnya alasan dari KPU DKI Jakarta sehingga tidak perlu bawa KK, sedangkan di putaran pertama wajib bawa KK untuk validasi? Ya, itu harus saya koreksi sebentar. Jadi dalam Undang-Undang 15 2011, pemilih yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu kan tidak punya kesempatan lagi kami memperbaiki daftar pemilih tetap kalau ada koreksi dari publik. Oleh karenanya dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 kami himbau, kami anjurkan kepada publik yang punya hak pilih di DKI Jakarta untuk ngecek dirinya ke kantor kelurahan apakah dirinya sudah ada dalam DPS kita untuk kemudian kita sempurnakan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, kalau nanti tanggal 19 April 2017 baru sadar dirinya tak terdaftar, maka dia mendapat kategorisasi daftar pemilih tambahan jika ingin menggunakan hak pilihnya. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya yang bersangkutan harus bawa IKTP atau suket.
Lalu kemudian datang di TPS, hak coblosnya baru dapat digunakan setelah jam 12 sampai jam 1 karena dia tambahan. Lalu yang ketiga, sepanjang ketersediaan surat suara masih ada. Jadi daftar pemilih tambahan menurut undang-undang sepanjang surat suara tersedia masih ada, dia dapat menggunakan hak pilihnya. Jadi betul-betul dia sudah clear, memang betul-betul tidak ada dalam daftar pemilih tetap kita, begitu Mbak. Nah, untuk itu KPPS berhak meminta identitas lainnya kepada yang bersangkutan jika KPPS merasa ini orang tidak dikenali. Saya tidak tahu dia, karena KPPS itu biasanya orang lokal. Jadi yang perlu digarisbawahi, bukan tidak mesti bawa kakak, tapi tidak hanya kakak yang dapat menjadi data pembanding IKTP atau suket. Jadi identitas lainnya juga bisa begitu Atau ya? identitas lain yang memuat nama, foto, dan alamat si orang tersebut. Oke, untuk membahas tema kita pada siang hari ini juga sudah hadir di studio iNews TV. Ada Bapak Mardhani Ali, tim ses dari pasangan Anies Sandi. Silakan Pak Mardhani. Apa kabar semua? Mari. Sehat Betty? Ya. Sehat. Silakan. Pak Mardhani, ini putaran kedua sebentar lagi. Apa evaluasi dari putaran pertama dan juga kecurangan-kecurangan yang telah menjadi catatan bagi tim Anda? Yang pertama tentu apresiasi dulu ya. KPUD sudah bekerja keras. Angka partisipasi 77,5%. Itu salah satu rekor. Tetapi memang kekisruhan terjadi di TPS khususnya setelah jam 12 ke atas ya. Ada ketidakjelasan ketika banyak rombongan datang dengan menggunakan IKTP dan khususnya suket itulah. Nah sehingga itu membuat banyak KPPS atau saksi melakukan validasi ya karena tadi Bu Betty juga mengatakan kalau dia IKTP dan suket tidak terdaftar di dalam DPT maka KPPS punya kewenangan untuk bertanya ada identitas pembanding untuk divalidasi. Ya. Nah itu lama kadang-kadang kan formatnya beda, fotonya kadang-kadang yang satu lama, yang satu baru, akhirnya ngantri panjang. Pada saat yang sama saksi kan kebanyakan dari saksi itu sudah di setup jam 1 selesai gitu loh, sehingga ada banyak perkara muncul, belum lagi ketika ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi suasananya sangat tidak kondusif setelah jam 12 ke atas, begitu. Oke, itulah yang menjadi catatan penting dari evaluasi dari putaran pertama. Nanti juga akan dijawab bagaimana penanganannya dari KPU DKI Jakarta sehingga tidak terulang lagi di putaran kedua. Dan selain ada Pak Mardhani, kami juga telah mengundang Pak Putu Arta, tim ses dari Ahok Jarot, namun beliau berhalangan hadir sehingga nanti kita akan mencoba untuk bersambung telepon dengan Pak Putu Arta. Pemirsa, kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.